Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Susan Maulik Dea. Kali ini saya akan berbagi tips gimana caranya merawat Miss V. Ya, kita akan mulai ya. Gimana sih saya merawat Miss V dengan baik? Bukan saya saja ya, kita sebagai kaum perempuan, kita tuh harus rajin, harus pinter merawat Miss V biar nggak bau ataupun nggak lembab. Kita tuh harus kita tuh harus menjaga kebersihan Miss V kita, karena Miss V itu alat intim ya, maksudnya alat vital perempuan yang harus benar-benar dijaga, harus benar-benar di take care banget gitu ya. Gimana sih cara merawatnya? Pertama, kita harus membersihkan dengan air. Membersihkan dengan air, itu juga airnya harus yang bersih ya guys ya. Kalau air yang nggak punya toilet, seperti toiletnya kayak di jamban gitu, itu usahakan jambannya itu harus sering-sering itu dibersihkan ya guys, biar tidak menimbulkan efek kuman, bakteri yang tertinggal di situ. Ataupun ada baiknya dengan air yang disemprotkan langsung dari kerannya itu juga bagus ya. Pokoknya air bersih gitu harus disemprotkan. Gimana cara mencucinya? Usahakan membersihkannya itu dari depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan. Itu namanya nanti akan membawa efek dari bakteri dari belakang, dari belakang ke depan, itu kan nggak bagus gitu ya. Dan kita setelah membersihkannya itu, kita juga harus dibersihkan dengan air saja ya guys. Tidak dianjurkan dikasih sabun ataupun dengan pewangi-pewangi lain gitu. Pokoknya nggak baik ya guys dibersihkan alat-alat vital kita dengan sabun ataupun pewangi-pewangi yang lain. Itu yang membuat iritasi Miss V kita. Miss V kita itu kan ada bakteri baik juga di dalamnya. Maka kalau kita sering dibersihkan dengan sabun, Miss V kita itu kan akan si bakteri bagusnya itu, bakteri baiknya itu, yang bakteri buat menjaga Miss V kita itu akan terlalu bersih gitu. Maka kalau Miss V kita terlalu bersih dan tidak ada bakteri baik yang untuk menjaga Miss V kita, itu akan mudah untuk ada kotoran-kotoran yang masuk, jadi nggak begitu mengakibatkan iritasi gitu, setahu saya ya guys. Karena saya juga pernah bertanya-tanya juga gitu dengan ahlinya gitu. Dan juga setelah kita membersihkan Miss V kita dengan air bersih, kita juga harus mengelapnya atau pakai handuk yang kecil gitu ya guys. Handuk itu diusahakan cuma untuk Miss V kita aja, jangan untuk badan, untuk semuanya gitu ya guys. Itu juga nggak baik gitu. Jadi kita tuh harus punya handuk spesial buat membersihkan Miss V kita. Setelah kita udah dicuci, Miss V kita juga harus dikeringkan dengan handuk yang bersih ya guys. Yang handuk yang khusus untuk mengeringkan Miss V kita. Dan setelah itu kita juga bisa mengeringkannya dengan tisu. Tapi tisu juga yang hati-hati ya guys, tisu juga nggak baik gitu. Makanya kita harus hati-hati, harus pokoknya be gentle banget gitu, jangan di ger gitu ya. Itu juga nggak bagus gitu. Jadi setelah Miss V kering, kita juga harus
sering-sering mencukurnya untuk menjaga kebersihan ya guys. Dicukurnya juga jangan terlalu botak, jangan terlalu gundul gitu loh guys, karena meskipun bagaimana si Miss V itu kan butuh perlindungan juga. Si rambut itu bisa melindungi dari bakteri-bakteri yang akan masuk ke Miss V, begitu loh guys. Dan juga si bulu-bulu itu kan juga bisa take care of Miss V kita gitu ya guys. Tapi kita juga sesekali harus membersihkannya dengan cara mencukur ya guys. Tapi mencukurnya itu juga jangan terlalu botak gitu ya, juga kan nggak bagus gitu ya. Sorry. Kita juga harus sering-sering juga memeriksa, dan juga kita harus juga sering juga mengganti celana kita minimal sehari itu 2 kali atau 3 kali. Enggak 3 kali sih, 2 kali ya guys. Pokoknya dari pagi sampai siang dari ke sore itu kita harus ganti gitu ya guys. Dan kita juga harus pandai-pandai memilih celana dalam. Celana dalamnya itu harus benar-benar yang bisa menyerap keringat gitu ya guys. Tahu? Contohnya tuh seperti ini. Dan celana seperti ini bisa menyerap keringat ya guys. Dan ini dari bahan kayak semacam katun-katun gitu juga bagus. Ini bisa cocok, bisa dipakai untuk sehari-hari biar Miss V kita itu tetap kering, tetap terjaga. Dan kita juga boleh sih, boleh kita memakai kayak G-string, kayak seksi-seksi celana dalam gitu ya, kayak G-string gini. Kita boleh sesekali untuk menarik suami kita gitu ya guys ya. Tapi alangkah lebih baiknya kita pakai celana yang berbahan dari katun, karena yang bahan dari katun itu bagus, bisa menyerap keringat, bisa menjaga kelembabannya gitu ya guys. Kalau celana seperti ini kan depannya tapi belakangnya itu kan seperti kayak begini ya guys. Jadi kayak gimana ya, kayak nyepit gitu. Itu kan bisa kadang-kadang itu kayak nggak nyaman gitu ya guys ya. Pokoknya tuh kadang-kadang tuh pakai celana ini juga nggak nyaman. Tapi sesekali kita boleh memakai seperti ini kalau mau tidur dengan suami gitu ya guys. So habis itu kita juga harus pandai-pandai mencucinya lagi setelah melakukan hubungan intim bersama suami. Dan kita juga jangan diperbolehkan pakai sabun. Ingat ya guys, karena sabun itu tidak baik untuk Miss V kita. Karena sabun itu kan nggak baik aja gitu. Pokoknya kita juga harus menjaga kelembabannya. Dan juga Miss V itu harus perawatan juga, kita bisa dari dalam. Kita bisa juga mengkonsumsi jamu semacam itu ya guys. Yang namanya perempuan itu kan kita harus pengen terlihat ataupun terasa sweet di depan suami kita, ataupun demi kesehatan kita juga ya guys ya. Karena Miss V itu kan aset wanita, dan Miss V itu kan kita harus menjaganya ya guys, biar Miss V itu kita sehat dan terjaga dengan baik. Karena jangan sampai dong Miss V kita itu berbau lembab, jadi nggak nyaman. Apalagi kita yang ininya gitu ya, kita yang terasanya aja udah nggak nyaman gitu, apalagi suami kita gitu yang pasti dah berbau-bau kayak gitu kan nggak sedap, itu juga nggak bagus gitu. Maka dari itu kita harus rajin-rajin membersihkan Miss V kita. Oke guys, seperti itu
cara merawat Miss V dengan baik ya guys, menurut versi saya. Dan semoga bermanfaat. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. See you on my next video. Thank you.